Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimulakan Allah. Kita lanjut lagi ngaji kita pelurusan tauhid. Kita baca Aqidatul Awam karya Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kita awali, kita buka kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi jami'an alamin. Bima ikhwanahum bi al-muslimin wasallam. Syekh Nazarudin Abdullah Sallallahu Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad ibn Alawi Abbas. Ihya Ulumuddin, Allahumma fa'alna bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan ngaji kita. Kita sebelumnya kemarin membahas, sudah menyelesaikan sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita ulang-ulang lagi bahwa kata-kata wajib, ya, istilah wajib di dalam ilmu akidah itu ada dua macam. Yang pertama ada wajib secara syar'i. Wajib secara syar'i maksudnya sumber hukumnya wajib itu adalah syariat. Syariat itu berkaitan dengan firman-firman Allah ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an atau dalam hadis disebutkan wajib, maka ya hukumnya wajib seperti yang kita ketahui, sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kemudian kalau ditinggalkan berdosa. Itu wajib secara syar'i. Yang mensyariatkan, yang mewajibkan adalah Allah dan Rasul. Nah, itu wajib syar'i. Nah, kemudian ada namanya wajib akli. Wajib secara akal. Nah, kalau dalam hal ini, wajib secara akal ini, itu sumber hukumnya bukan syariat, bukan dari Quran hadis, bukan, tetapi akal. Sehingga siapapun akal, yang manusia yang berakal, yang akalnya sehat, maka dia jadi sumber hukum. Maka maksudnya kalau namanya wajib akli apa? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima tidak adanya perkara itu. Berarti harus ada, harus terjadi. Nggak masuk di akal. Nah, berarti maknanya harus terjadi. Itu namanya wajib akli. Sehingga bukan urusannya hanya dengan orang iman saja, enggak. Semua manusia yang berakal, maka dia sumber akalnya sehatnya, akal yang sehatnya adalah sumber hukum. Sebagai wajib akli. Sebagai contoh misalkan kayak kemarin saya contohkan benda, gitu, kitab ini mengambil ukuran seukuran kitab ini, mengambil ruang seukuran kitab ini. Pengambilan ruang oleh kitab ini seukuran yang pas dengan dia, itu secara akal hukumnya wajib. Namanya wajib akli. Nggak ada hubungan dengan syariat, enggak. Ada hubungan dengan syariat. Tapi namanya wajib akli. Maksudnya akal tidak bisa menerima kalau kitab ini tidak mengambil ruang seukuran kitab ini. Nah, jadi yang digunakan ini hukum akal, kenapa? Karena memang nanti yang berkaitan atau yang membahas tentang Tuhan ya tidak hanya orang Islam saja. Dan cuma nanti juga kalau kita menjelaskan kepada orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, maka nanti dia akan menggunakan akalnya otomatis begitu. Sehingga penjelasan akidah ini dengan hukum akal adalah supaya bisa diterima oleh semua orang yang berakal. Dan itu tidak bisa ditolak.
tidak bisa ditolak. Maka nanti kalau dikatakan sifat wajib bagi Allah, maknanya wajib di sini bukan wajib syar'i, bukan wajib secara syariat, bukan, tetapi wajib secara akal. Artinya bagaimana? Otak atau akal tidak bisa menerima kalau Allah tidak bersifat dengan sifat 20 itu. Itu namanya sifat wajib secara akal. Allah memiliki sifat 20. Allah memiliki sifat 20. Kayak Allah wujud, akal tidak bisa menerima kalau Allah tidak wujud. Bagaimana mungkin yang pencipta itu tidak ada? Kayak misalkan gini, ini buku ini ada yang buat apa enggak? Ada. Mana yang buat siapa? Ya manusia atau mungkin mesin gitu. Ada enggak mesinnya? Mesinnya kira-kira ada apa enggak? Ada apa enggak mesinnya? Ada. Kita pernah lihat enggak mesinnya ini? Enggak ngelihat kan? Tetapi kita yakin mesti mesinnya ada, walaupun kita enggak ngelihat. Nah, dan orang yang mengoperasikan tuh ya ada juga, walaupun kita enggak ketemu, enggak ngelihat. Itu sudah hukum akal sudah. Akal yang sehat mesti mengatakan apapun itu yang menciptakan tuh mesti wujud, mesti ada. Enggak mungkin ini barangnya ada, tapi penciptanya enggak ada. Itu tidak masuk di akal. Nah, makanya hukum akal itu begitu. Wujud yang pertama. Itu hubungan makhluk dengan makhluk ya. Manusia dengan barang-barang yang disusun oleh manusia. Nah, tapi kalau Tuhan tuh enggak, ditambah lagi. Wujudnya itu qidam. Qidam itu tidak ada awalnya. Qidam itu tidak ada awalnya. Kalau nanti Tuhan itu ada awalnya, kalau itu Tuhan ada awalnya, berarti ada yang menciptakan Tuhan kan begitu. Nah, yang menciptakan Tuhan itu siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan lagi. Berarti kan tadi konsepnya balik lagi. Tuhan ada yang menciptakan. Berarti dia menciptakan lagi. Terus nanti hasilnya secara akal itu akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu kesinambungan sesuatu dengan sesuatu yang lain sampai tidak ada batasnya. Kalau nggak ada batas terus gitu. Kalau konsepnya Tuhan itu ada yang menciptakan. Maka namanya Tuhan itu tidak boleh ada yang menciptakan. Maka dia wujudnya itu qidam. Wujudnya itu tidak ada awalnya. Sehingga nggak bisa dikatakan sejak kapan Allah itu ada. Nggak ada. Ya memang Allah itu ada dan tidak ada awalnya. Dan seterusnya. Nah, kita bahas satu persatu kemarin. Wujudnya pun baqo, terus kekal terus. Kemudian mukhalafatul hawadith, tidak sama dengan satupun dari makhluknya. Dari segi apapun tidak sama. Dan seterusnya. Nah, itu kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Ada berapa jumlahnya? 20. Nah, sekarang kita membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu artinya boleh. Berarti kalau dalam hal ini jaiz secara akal, Allah atau kita akal bisa menerima kalau sesuatu itu dikerjakan oleh Allah, dan akal kita juga bisa menerima kalau sesuatu tidak dikerjakan oleh Allah. Gitu. Kita baca nazamnya wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, satu itu aja. Satu itu saja. Pembahasan al-jaiz fi haqqihi ta'ala, sifat jaiz. Jaiz itu artinya boleh fi haqqihi ta'ala pada zat Allah Ta'ala. Wa jaizun, dan boleh bi fadlihi dengan anugerah dari Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah. Apa yang boleh? Tarkun, meninggalkan likulli mumkinin, terhadap semua perkara yang mungkin secara akal. Mungkin secara akal. Kafi'lihi, begitu juga boleh bagi Allah mengerjakannya. Allah boleh meninggalkan, Allah boleh mengerjakan. Asyarhu, penjelasannya, wal jaizu, sesuatu yang jaiz. Fi haqqihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, fi'lu kulli mumkinin, adalah mengerjakan semua perkara yang mungkin. Au tarkuhu, atau meninggalkannya, atau tidak mengerjakannya. Fayajibu, maka wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, ayya'taqidah, untuk meyakini annallaha ta'ala,
bahwa sungguhnya Allah Ta'ala ya juzulahu, boleh bagi Allah ayyakhluqa, untuk menciptakan, wa yakhtara, dan memilih, min khalqihi, dari ciptaan Allah, ma yasha'u, apapun yang Allah kehendaki. Wala yajibu alaihi syai'un, dan tidak wajib bagi Allah sesuatu apapun. Jadi Allah tuh tidak boleh, Allah tuh harus gini, tidak boleh ada yang ngatur, tidak ada yang boleh mengintervensi Allah. Ya, Allah tidak boleh diatur, karena Allah yang ngatur, pengatur tidak boleh diatur. Li'annahu, sesungguhnya Allah, karena sesungguhnya Allah huwal mutasarrif al mutlaq, dialah Allah yang pengatur secara mutlak. Wa ma kana li ahadin, dan tidak ada bagi seorang pun al-ikhtiyaru, pilihan, ma'ahu, beserta Allah. Jadi tidak ada satupun yang punya pilihan murni tanpa campur tangan Allah. Ya, misalnya kita berkehendak, kita mau tidur misalkan, nah, kita mau tidur, saya merem aja lah. Ada rasa merem, ada rasa menghendaki, itu pun kehendak itu juga dikendalikan sama Allah. Saya pergi aja lah, saya berdiri aja, itu juga adalah kendali dari Allah. Tidak ada ikhtiar, satupun ikhtiar murni dari makhluk, kecuali atas kehendak dari Allah SWT. Wali annau, dan karena sungguhnya Allah biadihi, di dalam kekuasaannya, al-umuru, seluruh perkara, kulluha, semuanya, khairuha wa syarruha, yang baik bahkan juga yang buruk. Fahuwa, maka Allah yu'ti, Allah memberi, wa yamna'u, dan menahan. Wa yu'izzu, Allah memenangkan atau memuliakan, wa yudhillu, dan Allah merendahkan, menghinakan. Wa yanfa'u, Allah memberikan manfaat, wa yadurru, dan Allah memberikan bahaya. Wa yaghfiru, Allah mengampuni, wa yu'adzibu, dan Allah mengazab. Wa yuthibu, dan Allah memberi pahala, wa yu'aqibu, dan Allah juga yang menyiksa. Wa hakadha, dan seterusnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, dalilnya secara nakli atau secara Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, menciptakan, ma yasha'u, apapun yang Allah kehendaki, wa yakhtaru, dan Allah memilih, ma kana lahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka, bagi makhluk, al-khiyaratu, pilihan. Pembahasan ini, sifat jaiz bagi Allah adalah satu. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Atau kalau di bahasa nadhamnya, tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Secara akal, ada hal-hal yang jaiz, yang mungkin secara akal. Kalau akal kita bisa menerima, ya. Contohnya perkara jaiz tuh. Kayak kemarin, unta yang kita lihat sekarang kan ukurannya besar, gitu. Kalau seandainya unta itu ukurannya seperti semut, akal kita bisa menerima apa enggak? Akal kita bisa menerima apa enggak? Kalau unta itu ukurannya itu kecil seperti semut, akal kita bisa menerima apa enggak? Enggak bisa? Bisa. Karena sekarang yang kita lihat kan unta segitu besarnya tuh, 2 meter, 3 meter. Nah, kalau misalkan seandainya ya, unta tuh ukurannya kecil seperti semut, akal kita bisa menerima apa enggak? Bisa. Nah, itu Allah mampu untuk mengerjakan itu. Allah mampu, boleh saja bagi Allah untuk menciptakan unta atau ukurannya besar 2 meter, 3 meter, atau Allah juga mampu menciptakan unta itu ukurannya kecil seperti semut. Nah, ternyata Allah milihnya unta ukurannya besar. Tapi kalau seandainya Allah milih unta dibuat kecil seperti semut, yaitu kuasa saja bagi Allah. Boleh saja bagi Allah. Begitu juga kalau misalkan balik. Nah, semut misalkan ukurannya besar seperti gajah, akal kita bisa menerima apa enggak? Masih bisa terbayang enggak dalam akal kita kalau semut itu besar seperti rumah? Bisa? Bisa. Nah, itu Allah boleh saja mengerjakan itu atau meninggalkan itu.
Allah boleh saja bagi Allah untuk menciptakan semut itu besarnya seperti gajah, ataupun tidak membuat seperti itu. Nah, ternyata Allah milihnya, Allah menciptakan semut ya ukurannya kecil gitu. Paham ya? Jadi kalau selama itu perkara mungkin, secara selama itu perkara yang masuk di dalam akal kita, maka itu bagi Allah jaiz. Maksudnya Allah boleh mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Allah boleh mengerjakan ini atau meninggalkan itu. Jadi paham ya? Nah, dan maksudnya wala yajibu alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Maksudnya uh, tidak ada yang boleh mengatakan Allah tuh harus gini. Oh, kok Allah begitu? Harusnya Allah begini dong. Harusnya begitu dong. Itu tidak. Jadi terserah Allah. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan dan mengerjakan semau Allah. Kemudian di sini disebutkan Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Tetapi secara hakikat semua dari Allah, semua kebaikan keburukan semua dari Allah. Tetapi kalau kita bicara keburukan itu kita nisbatkan, itu kita hubungkan keburukan itu bukan kepada Allah secara adab, itu ta'adduban. Tapi kita hubungkan kepada diri kita. Padahal walaupun secara hakikatnya aslinya yang menciptakan keburukan juga Allah juga. Tetapi dalam hal ini kita kalau dalam konteksnya belajar, kita belajar tentang akidah yang lurus, hakikatnya semua menciptakan baik buruk semua dari Allah. Kemudian tapi kalau dalam adab kita sampaikan bahwa keburukan itu dari saya, kebaikan dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu berupa kebaikan, famin Allah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu berupa keburukan, maka dari kamu. Sebenarnya hakikatnya dari Allah semua, tapi secara adabnya kita mengatakan itu dari saya. Kalau keburukan itu dari saya. Contoh yang mengajarkan demikian Nabi Ibrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya Allah yang menciptakan aku dan memberi aku petunjuk. Nah, kalau menciptakan petunjuk itu kan kebaikan, maksudnya sesuatu yang baik lah. Kemudian walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim, ketika aku sakit, ketika aku sakit, fahuwa yashfin, maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Jadi kata-katanya bukan walladzi amradoni, bukan. Kalau amrodo itu membuat aku sakit, dialah Allah yang membuat aku sakit. So, hakikatnya sebenarnya Allah yang membuat sakit, tetapi Nabi Ibrahim mengajarkan adab kepada kita. Wa idza maridtu, ketika aku sakit, bukan ketika Allah memberi aku sakit. Ketika aku sakit, fahuwa yashfi, maka Allah yang menyembuhkan aku. Jadi itu dalam hal ini sifat jaiz bagi Allah adalah Allah boleh mengerjakan apapun yang mungkin secara akal atau meninggalkannya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ada yang janggal. Semua kebaikan, keburukan Allah yang menciptakan. Kok Allah menciptakan keburukan? Kok Allah menciptakan keburukan? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama bahwa sebenarnya kebaikan, keburukan itu tidak ada secara zatnya. Tidak ada secara zatnya. Contoh misalkan ini meja ini. Meja ini baik atau buruk? Meja ini baik atau buruk? Baik. Ya, karena ini buat ngaji. Kalau saya buat ngelempar orang, jadi buruk. Sebenarnya meja ini baik atau buruk sebenarnya? Kan tidak ada secara zatnya itu bukan, oh ini baik. Tidak. Ini air, misalkan air. Ini baik atau buruk? Kalau dibuat minum. Kalau saya buat nyiram orang, jadi buruk. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya air itu baik atau buruk?
Kan tidak secara adatnya tidak baik. Ngasih misalkan memberi itu baik bro. Ya kan tergantung yang diberi. Kalau ngasihnya racun, sebenarnya ngasih itu baik bro. Nah, kan gitu. Kayak yang ngasih itu racun, nah, membunuh tuh baik bro. Membunuhnya baik bro. Nah, gitu. Obat nyamuk baik bro. Baik karena melindungi kita. Lah kita yang membunuh serangga tuh baik bro. Nah gitu. Sakit tuh baik bro. Tergantung nisbatnya, tergantung hubungannya. Kalau misalnya hubungannya kepada pasien, kepada yang sedang sakit, kan buruk, tidak enak. Kalau bagi dokter, kan sumber rezeki dia itu, kan begitu. Bagi dokter, ada pasien, dia senang karena ada pasien. Nah, bagi dokter. Tapi kalau bagi pasien, itu ketidaknyamanan. Maka sebenarnya tidak ada satu hal apapun itu yang baik secara zatnya. Memang aslinya baik, ataupun dia buruk terus. Nah, jadi baik dan buruk itu tergantung nisbatnya. Semuanya tergantung hubungannya. Semuanya itu tidak pasti. Tidak pasti. Kayak tadi, membunuh serangga, baik. Membunuh itu sendiri gimana? Kan gitu. Jadi, membunuh itu juga belum tentu baik terus, dan juga belum tentu buruk terus. Kalau membunuh sifat keburukan, membunuh sifat jelek, jadi baik. Nah, membunuh sifat malas, membunuh sifat kebodohan, itu bagus. Tapi kalau membunuh serangga, membunuh orang, sama-sama membunuh, tapi ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu kan pemahaman kita. Jadi hakikatnya, misalkan Allah menciptakan ada orang sakit, kok Allah membuat keburukan. Loh, keburukan dari sisi mana? Keburukan dari sisi yang sakit itu. Tapi bagi sisi lain, bagi dokter, itu dari sumber rezekinya dia. Nah, jadi pahami ya. Jadi maksudnya itu pemahaman kita bahwa ini baik, ini buruk. Bahwa itu tidak ada satupun, kata para ulama, kebaikan dan keburukan secara zatnya yang tidak akan berubah. Kayak tadi itu. Nah, ini Quran, ini mushaf ini bagus ya bro. Ya bagus kalau dibaca. Nah, kalau nanti dibuat ngelempar orang, akhirnya jadi buruk juga. Sehingga tidak ada satupun yang perkara itu yang baik secara zatnya. Asli zatnya ini baik terus. Atau bisa ada yang mencontohkan mungkin yang buruk terus atau baik terus secara konsisten. Tidak ada. Nah, memberi atau makan buruk. Makan. Kalau makannya makan yang bagus, makan yang bergizi, makannya makan racun, jadi buruk juga. Semuanya mesti bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Semua perkara. Nah, jadi lalu yang menentukan baik dan buruk itu siapa? Yang menentukan baik buruk siapa? Allah sendiri juga. Kemudian pemahaman baik dan buruk itu diturunkan kepada kita. Nah, kita juga mengatakan bahwa berbohong itu baik atau buruk sebenarnya? Berbohong itu baik atau buruk? Belum tentu. Belum tentu baik atau buruk. Kalau misalkan bohong, kita baik, bohong buruk. Kalau bohong untuk menyelamatkan nyawa manusia, gimana? Jadi semua tidak ada yang baik secara konsisten terus secara zatnya itu baik ataupun buruk secara zatnya itu. Lalu yang menentukan baik dan buruk adalah Allah. Kalau secara syariat melalui Allah, melalui Rasulnya menyatakan ini baik, maka kita katakan baik. Kemudian kalau Allah dan Rasulnya mengatakan ini buruk, maka kita kan katakan buruk. Itu saja. Sehingga nanti kalau misalkan patokannya itu adalah Allah dan Rasulnya, maka selesai. Tapi kalau misalkan kita memakai akal kita sendiri, mana baik, mana buruk, itu tidak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya, nggak ketemu. Kita secara kebiasaan aja, satu daerah dengan daerah lain berbeda. Satu kebiasaan misalnya mungkin
Kalau di sini pakai bajunya begini, dan itu sudah merupakan baik. Gitu. Nanti di luar daerah baju yang model baju yang menurut kita tempat kita tuh baik, di tempat lain jadi wah itu nggak sopan gitu. Ya sebenarnya yang benar yang mana? Yang di sini apa yang di sana? Nah, itu kalau kita pakai patokan selain patokan dari Allah dan Rasulnya, maka nggak ada habis-habisnya, nggak ketemu. Maka yang benar adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu baik, kita katakan baik. Kemudian apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu buruk, maka dikatakan buruk. Wallahu alam. Ini sifat jaiz bagi Allah. Allah boleh terserah untuk menciptakan apapun, walau secara selama itu perkara yang mungkin secara akal, bisa tergambar, bisa terbayang oleh akal kita. Adapun kalau sifat perkara yang mustahil ataupun wajib, maka itu tidak berkaitan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas dalam sifat qudrah. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, monggo. Kalau kita kadang-kadang pertanyaan untuk menggambarkan pertanyaan yang gamblang tidak, jadi Nabi Ibrahim kan sempat mencari tentang Tuhan kan gitu. Untuk ukuran kita itu kadang-kadang Baik. Sebenarnya Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ketemu dengan matahari, pertama ketemu dengan bintang. Oh ternyata waktu siang bintang hilang juga. Saya enggak, berarti Tuhan, kalau Tuhan itu hilang, enggak ada, kemana saya harus mengadukan masalah saya? Oh Tuhannya hilang, kalau siang hilang, berarti bintang bukan Tuhan saya. Ketemu dengan bulan, wah ini bulan lebih besar nih, cahayanya lebih mantap. Ternyata aku siang juga hilang juga. Maka nanti kalau Tuhan hilang, siapa yang ngasih saya petunjuk? Orang Tuhannya yang petunjuknya hilang. Nah, matahari gitu juga sama. Jadi intinya padahal itu sebenarnya Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan, bukan, tetapi mengajari kepada umatnya konsep Tuhan itu bagaimana. Mengajari Tuhan itu konsep Tuhan bagaimana. Kalau misalkan bintang kamu jadikan Tuhan, dan bintang menjadikan Tuhan, lo tidak selamanya ada. Waktu ada cuma waktu malam tok. Waktu siang udah nggak kelihatan. Waktu siang kamu mau mohonkan atau mau mengadukan keluh kesahmu kepada siapa? Tuhannya hilang. Nah, gitu. Jadi itu dalam hal mengajari kepada umatnya. Mengajari kepada umatnya, bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Nabi itu memang sudah murni pilihan, sehingga tauhidnya, akidahnya murni lurus begitu. Jadi ceritanya bukan konteksnya beliau mencari secara sengaja, bukan, tetapi mengajari umatnya. Begitu juga, berarti Tuhan bagaimana? Apakah matahari, apa bintang, apa bulan? Ya bukan itu semua. Bukan itu semua. Allah itu yang wujud terus, tidak pernah hilang, tapi juga tidak bisa disamakan dengan apapun yang selain Allah. Gitu ya. Tetap pada titik akhirnya adalah kita iman kepada Allah, tetapi tanpa bisa membayangkan Allah secara utuh. Hanya kita bisa mampu mengenal sifat-sifatnya saja. Allah tuh mesti ada. Mana? Kelihatan apa enggak? Bagaimana bentuknya? Itu di luar akal kita, di luar kemampuan manusia. Tapi yang jelas Allah tuh mesti ada. Kemudian Allah juga berbeda sama sekali secara mutlak dengan apapun yang pernah kita lihat, pernah kita bayangkan, pernah kita terbersit dalam hati, dalam imajinasi kita. Semua sama sekali berbeda. Dan di luar kategori yang kita kenal. Kategori Allah itu apakah gas, apakah cair, apakah padat? Tidak semua, tidak gas, nggak cair, nggak padat juga. Lalu apa? Ya itu memang itu 3 kategori itu kan yang kita kenal, gitu. Yang kita kenal, yang kita tahu. Allah tuh di lain itu.
Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup, oke. Jadi yang pada pagi ini kita bahas hanya sifat jaiz bagi Allah, maknanya Allah bebas untuk menciptakan apapun yang mungkin secara akal kita. Nah, kemudian tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Allah tuh harus adil, harus begini, harus begitu. Itu tidak boleh. Sebagian golongan, ada sebagian golongan mengatakan Allah itu wa wajibun alaihi khalqu wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Sebagian golongan mengatakan Allah tuh wajib menciptakan yang baik-baik saja. Allah tuh nggak boleh menciptakan yang buruk-buruk. Nah, itu istilahnya sesuai dengan yang kita bayangkan pertama kemarin tadi. Nah, kalau kita memahaminya bahwa kebaikan keburukan itu memang zatnya, nah, maka nanti begitu jatuhnya. Allah harusnya buat baik-baik terus. Tetapi kalau kita pahami bahwa kebaikan keburukan itu tidak mesti secara zatnya asli perkara itu baik, maka nanti akan clear. Oh, memang Allah menciptakan semuanya, Allah ciptakan. Nah, sedangkan baik buruk itu bukan dari kita yang menilai. Nah, kita dari menilai. Nah, nanti setelah ada syariat, baru kita kenal, oh ini baik, ini buruk kan gitu. Aslinya kalau sakit gitu saja, itu kan kita belum, kalau misalkan tidak ada syariat, tidak ada apa namanya dari Allah dan Rasulnya, akhirnya kita mengatakan dia sudah sakit aja. Atau seperti misalkan ganteng dengan jelek misalkan gitu. Nah, kita lihat tahu jelek kan ketika dia lihat yang ganteng kan gitu. Kalau misalkan semua dibuat ganteng sama semua, mana yang kita lihat yang dikatakan jelek? Anda ada. Nah, atau dibuat jelek semua, nggak ada yang ganteng. Semua manusia sama semua. Itu hanya pembanding saja. Lalu kemudian kita katakan, oh ini baik, ini buruk. Ini jelek, ini bagus. Pada dasarnya semua yang menciptakan adalah Allah. Kemudian kita kembalikan kebaikan keburukan itu patokannya adalah apa yang dikatakan Allah baik, itu baik. Yang dikatakan Allah buruk, maka itu buruk. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita. Allah istiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.